Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nuriski Rahmawati, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang alur beracara penyelesaian gugatan sengketa tata usaha negara secara e-court. Nah, sebelum kita lanjut pada alur beracara di pengadilan secara e-court, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan e-court. E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban. Nah, langsung saja kita masuk pada alur beracara penyelesaian gugatan sengketa tata usaha negara secara e-court. Sebelum masuk pada bagan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi dasar hukum dalam alur beracara penyelesaian gugatan sengketa tata usaha negara secara e-court ini. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Namun perma ini sudah diganti dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan perkara di pengadilan secara elektronik. Nah, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu berkas gugatan dari aplikasi e-court. Maksud dari hal ini adalah semua berkas-berkas gugatan yang dilampirkan oleh penggugat dikirim secara online melalui link yang disediakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ketika semua berkas gugatan sudah diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya oleh kepaniteraan akan dilakukan yang namanya penelitian administratif. Penelitian administratif ini masuk pada bagian kepaniteraan. Kenapa masuk pada bagian kepaniteraan? Karena penelitian administratif ini hanya bisa dilakukan oleh Ketua Panitera, Wakil Ketua Panitera, dan panitera muda perkara. Nah, dalam penelitian administratif ini, hal-hal yang diperiksa itu hanya sebatas syarat-syarat formalnya saja, seperti identitas para pihak, alamat para pihak, alamat pengadilan yang dituju, dan ada juga yang namanya pemeriksaan biaya perkara atau biaya panjar. Nah, ketika sudah selesai semua pemeriksaan dilakukan oleh panitera, panitera akan membuat yang namanya resume gugatan yang akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk selanjutnya dilakukan yang namanya proses dismisal. Apa sih yang dimaksud dengan proses dismisal ini? Nah, proses dismisal atau yang sering kita kenal dengan proses penolakan itu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk pematangan perkara sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara. Dalam hal ini, yang diperiksa adalah objek sengketanya saja. Contohnya seperti apakah sengketa itu termasuk wewenang tata usaha negara atau bukan. Nah, ketika di proses dismisal ini, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan lolos, itu bisa langsung ke persidangan, yang mana dalam hal ini persidangan dilakukan secara elektronik. Tetapi sebelum ke persidangan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menentukan dulu apakah persidangan dilakukan dengan acara cepat atau dengan acara biasa. Kalau dengan acara cepat, itu dipimpin oleh hakim tunggal. Sedangkan acara biasa itu dipimpin oleh majelis hakim. Kalau hakim tunggal itu berjumlah 1 orang, kalau majelis hakim itu berjumlah ganjil 1, 3, 5, 7, tetapi biasanya hanya digunakan 3 hakim. Tetapi ketika dalam proses dismisal ini Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak lolos, masih ada upaya perlawanan yang bisa dilakukan. Nah, dalam perlawanan ini hanya bisa dilakukan dalam waktu
itu 14 hari setelah penetapan. Nah, dalam perlawanan ini yang diperiksa itu hanyalah hal-hal formalnya saja, syarat-syarat formalnya saja. Contohnya seperti dalam pemeriksaan sebelumnya itu ada syarat yang kurang jelas atau yang salah, itu bisa diperbaiki atau ditambah atau dikurangi di perlawanan ini. Dalam perlawanan ini dilakukan dengan acara singkat yang mana dipimpin oleh majelis hakim. Majelis hakim ini juga ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketika majelis hakim menyatakan perlawanan ini dikabulkan, bisa langsung ke persidangan. Tetapi ketika majelis hakim menyatakan perlawanan ditolak, itu tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan lagi, maka gugatan itu gugur demi hukum. Nah, ketika dalam upaya perlawanan itu majelis hakim menyatakan lolos, bisa langsung ke persidangan. Tetapi persidangan hanya bisa dilakukan dengan acara biasa, yang mana dipimpin oleh majelis hakim. Sebelum ke persidangan yang dilakukan secara elektronik, itu ada tahapan yang namanya pemeriksaan persiapan secara konvensional. Nah, dalam tahapan ini, hakim itu memeriksa kesempurnaan surat gugatannya. Apakah ada yang harus diubah atau ditambah atau dikurangi. Nah, hakim ini semacam memberikan nasihat kepada penggugat untuk menyempurnakan surat gugatannya. Jika dalam 30 hari tidak juga diperbaiki, maka surat gugatan dinyatakan gugur. Tetapi jika diperbaiki dan benar, itu bisa langsung ke persidangan. Nah, setelah tahap persidangan ini, tahapan-tahapan selanjutnya itu sama seperti alur beracara secara biasa. Tetapi bedanya ini semuanya dilakukan secara elektronik. Setelah persidangan yang dilakukan secara elektronik, ada tahapan yang namanya jawab-menjawab secara elektronik, pembuktian secara konvensional, kesimpulan secara elektronik, dan putusan secara elektronik. Semua dilakukan secara elektronik. Nah, dalam tahap jawab-menjawab ini, replik dan duplik atau jawaban penggugat dan tergugat ini dikirimkan secara elektronik. Nah, selanjutnya dalam pembuktian dan kesimpulan itu juga dikirimkan secara elektronik. Nah, tetapi ketika ada yang tidak puas dengan keputusan yang dikeluarkan, itu masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Yang pertama itu ada banding. Nah, ketika banding ini masih belum puas bagi salah satu pihak, itu selanjutnya ada upaya hukum yang namanya kasasi. Tetapi ketika dalam kasasi ini masih tidak puas juga, itu ada yang namanya PK atau peninjauan kembali. Nah, ketika PK ini bersifat final dan langsung dikeluarkan putusan pengadilan. Nah, putusan dalam PK ini juga secara otomatis berkekuatan hukum tetap dan bisa langsung dieksekusi. Nah, segitu dulu aja sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.